Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Munfarida dengan nomor NIM 20204100116. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas PPT saya yang berjudul Problem Pengembangan PAUD dalam mata kuliah Konsep Dasar AUD dengan dosen pengampu Ibu Sriyanti, MTPD. Pengertian problem perkembangan PAUD yaitu permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu pada kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Pada anak-anak prasekolah, perilaku yang dipandang normal untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Perilaku yang bermasalah mungkin digunakan untuk mengidentifikasikan membersamainya frekuensi atau intensitas perilaku tertentu yang sampai tingkatan yang mengkhawatirkan. Permasalahan pada anak usia dini yaitu sesuatu hal yang mengganggu pada kehidupan anak yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangannya. Secara garis besar, masalah pada anak digolongkan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal terdiri dari masalah fisik ataupun kesehatan, dan psikis merupakan masalah yang timbul dari dalam diri anak, dan sedangkan masalah eksternal itu adalah masalah sosial, merupakan masalah sosial yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar. Jenis-jenis permasalahan perkembangan PAUD. 1. Problem atau permasalahan eksternal. A. Fisik atau kesehatan. Permasalahan kesehatan adalah permasalahan yang sangat berpengaruh besar terhadap aspek perkembangan lainnya. Ketika kesehatan anak bermasalah, maka perkembangan anak akan terhambat. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Permasalahan-permasalahan fisik meliputi A. Gangguan fungsi panca indera, B. Masalah pendengaran, C. Penciuman, D. Cacat tubuh, E. Kegemukan. Gangguan berbahasa meliputi A. Keterlambatan berbahasa, B. Anak yang menderita gagap, C. Anak yang menderita cedal. Permasalahan perilaku sosial meliputi tingkah laku agresif, merupakan tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal, atau berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Penyebab anak agresif diantaranya karena terkekang reaksi emosi terhadap frustasi karena dilarang melakukan sesuatu peniruan dari orang dewasa. Hal ini dapat terjadi karena keluarga anak agresif justru dihargai. Tingkah laku orang tua juga merupakan model yang paling efektif bagi anak. Daya saing kurang. Anak yang memiliki daya saing kurang cenderung tidak mau bergaul dan beradaptasi dengan lingkungannya. Daya saing kurang diakibatkan oleh ruang lingkup anak yang masih terbatas pada situasi rumah dan sekolah. Ciri anak yang memiliki daya saing kurang adalah pemalu, sulit bergaul, minder, cenderung pasif, dan rendah diri. Faktor penyebab permasalahan pada anak. Terdapat beberapa faktor permasalahan pada anak, yaitu yang bersifat intrinsik berasal dari diri anak maupun bersifat ekstrinsik berasal dari anak itu sendiri. Faktor-faktor umum yaitu 1. Pembawaan, yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. 2. Lingkungan keluarga, yaitu mencakup pola asuh orang tua, kasih sayang, stimulasi keadaan sosial ekonomi keluarga. 3. Lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, kurikulum, fasilitas atau media, suasana belajar, metode pembelajaran. 4. Masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat. Kesimpulan,
Anak usia dini sangatlah rentan dengan berbagai masalah yang biasanya berkaitan dengan gangguan pada proses perkembangannya. Permasalahan-permasalahan anak dapat dicegah jika orang tua memberikan 3 kebutuhan dasar anak sejak dini, yakni yang pertama asa, dengan memberikan stimulasi yang dibutuhkan anak sesuai dengan usianya. Yang kedua asih, dengan memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatian. Yang ketiga asuh, mendidik dan menerapkan pola asuh yang tepat kepada anaknya. Permasalahan anak usia dini harus segera ditangani. Jika tidak ditangani di usia dini hingga tuntas, maka akan mempengaruhi perkembangan moral dan pembentukan karakter kelak ia dewasa. Perlu kita ketahui, tujuan pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang membentuk karakter seorang anak agar anak memiliki kepribadian yang utuh, yakni dengan stimulasi dan memberikan 3 kebutuhan dasar anak. Dengan demikian, penting bagi para orang tua dan guru untuk memahami permasalahan-permasalahan anak agar dapat meminimalkan kemunculan dan dampak permasalahan tersebut, serta mampu memberikan upaya bantuan yang tepat.